Tiba angin dari barat, gak kencang angin tu, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, lalapih lo badan ke barat. Tiba angin limbubu, nyoputa batang tu. Tapi Perancis kau tak patah tu Pak. Tapi apa hikmahnya? Iya kan? De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah meranggang. Tanah meranggang, mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapet, disiko isi mengko gadang. Jadi batang Perancis kalau acok dioyak angin Pak, tu gadang isinya. Jadi kita kalau sabar menerima musibah, keuntungan yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Nah, jadi jangan cameh kekurangan narato. Ya kan kutiko ado kini alun nabi do nak gak lamo abihnya la masak sambal tu cium saja ni makan. Oh sak sambal tu. Nah, kalau masuk aromanya kai duang tu suuk saya nasi ni. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Besar Al-Muttaqin Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Taluk Kuantan Singingi ya. Ibu kotanya Taluk Kuantan. Yang kita hormati Bapak mantan Wakil Bupati yang sekarang menjadi pengurus masjid di kampung beliau beserta seluruh jajaran. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari alim ulama, tuangku, khatib dan qadi, imam dan bilal, dan seluruh nenek mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jepusako, putiak labek, buah nan masak, makanan anak kemanakan, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Nan kami muliakan dan kami hormati Bundo Kanduang,
yang tadi secara ringkas oleh Bapak Zulkifli sudah diuraikan kepada saya. Di masa kerajaan ada Tuan Qadi di Padang Gantiang sebagai utusan dari Bundo Kanduang yang menjadi raja di Singingi ini. Dan kata beliau, di atas ini itulah yang disebut logas. Orang Sumatera Barat menyebut loge. Iloge no sedense. Jadi kata orang tua saya, berapa banyaknya kuli-kuli yang dibawa oleh pemerintah Belanda, kontoroyong rodi kalugas tu ndak do nambah balik pulang leh. Antah siko babini, antah siko mati, nanjaleh ndak do balik pulang. Ya kan? Nah, jadi kaum muslimin sebenarnya Minangkabau ini sangat luas. Kalau disaruikan ke Sinan sampai ke Sipisa, Pisauanyui, Pucuk Jambi 9 lurah, taruh ke Tanjung Samalidu, taruh ke Ombak nan Badabu, Durian di Takuk Rajo, sampai Karantau jo Pasisie, Sikilang jo Aye Bangi. Maka semua kita ini adalah bersaudara, di mana malu ndak boleh diagih, suku ndak boleh dianjak. Maka kita ini semuanya adalah masyarakat yang agamis, mempunyai adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Walaupun dengan teknologi modern itu sudah banyak bergeser, namun demikian tugas kita kembali melestarikan. Karena apa? Jepang baraka majunya pak, tatapnya pakai kimono, tatapnya basimpuh mengenangahan aye. Orang awak mau lihat tadi menyonggang saja. Itu bapak-bapak. Jepang itu bersimpuh dia. Pakaiannya pakaian kimono. Kalau menurut Islam, nyo pakai sedek padusi Jepang tu jilbab pak. Itulah tertutup auratnya saudara. Karena kimono itu bukan kain tipis, 3 lapis dan tebal. Nah, jadi awak bapak-bapak, ibu-ibu banyak meniru budaya barat, lagu barat, bahasa barat, nyanyi barat, kebudayaan barat, bergaul sama orang barat, ya kan? Malagu barat, orang nak mendengar ndak mengerti, orang nak melaguan ndak tahu, ya kan? Itu yang banyak ditiru oleh masyarakat kita. Padahal di dalam hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, orang itu seharusnya bangga dengan apa yang ada di dalam budayanya. Nah, kalau budaya kita bapak-bapak kaum muslimin di Sumatera ini yang mayoritas kita beragama Islam, para jemaah yang terhormat, kita tidak kekurangan apapun kalau kita lestarikan. Ndak perlu meniru nan buruk dari orang. Kok nan elok ndak ada. Kalau dahulu galamai berbungkus jo kelupak batuang, kini jo bungkus di plastik. Itu maju. Ya kan? Kalau dahulu orang berselendang, kinilah bajilbab dalam rancak. Kalau dahulu orang barok mini babaju you can see, kinilah babaju kurung, tu rancak. Itu ada kemajuan namanya. Mangkana yaumuhu khairam min amsihi, kata Nabi. Siapa yang dalam kehidupannya beragama, berbudaya, melestarikan adat lebih baik dari masa hari-hari yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, kalau hari sekarangnya di dalam beragama,
beradat dan berbudaya sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada enggak kita yang mau rugi dalam hidup? Tidak ada Pak. Orang semuanya ingin beruntung. Kalau orang menggalih Pak, tanyalah ke orang menggalih, kok dapat untungnya lipik takulai? Iya kan? 75%, 80% hendaknya untungnya. Kalau orang namuh membali boleh tu boleh, nan tak boleh tu riba. Manggale barakali lipik untungnya amu orang membali. Serupa orang Arab membali kayu gaharu ka tapak tuan, ya kan? Ka namanya jalai. Barwik tu banyak kayu gaharu sana. Banyak orang Arab pergi beli ke sana. Mereka mendapatkan untung 3 kali lipat. Nan namanya jual beli, barasa labonyo boleh, asal lain tak berduto. Kadang-kadang orang mengalih, kau Pak pindah di Teluk Kuantan, kau di basuh di tempat embo, nyolah balabonyo kecil nyolun sampai pokok le. Ne lun sampai pokok le. Apa dah lah balabo mah? Atu berduto namanya karate dan melekat nanti dalam kubur. Ini bapak-bapak ini. Jadi asalkan akadnya jelas, kita rela menjual, orang mau membeli, walaupun untungnya 3 kali lipat, tidak apa-apa Pak. Yang tidak boleh itu praktek riba, walaupun itu 0,5%. Apa banyak piti pinjam di orang 10 juta, bayar 10 juta 100.000 ya, akan seketik tanya. Tapi itu riba, tidak boleh. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, siapa yang hari sekarangnya beragama lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa halikun, orang itu orang celaka. Ajalah kita jadi orang celaka, jalah kita jadi orang rugi, jadilah kita orang yang beruntung. Maka dalam hidup beragama kita harus semakin maju dari hari yang berlalu. Ya kan? Kalau sama je ke Patang, saya sama je orang senam Pak. Ambo dulu masuk kerajo rajin senam perpid. Ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4 lah basah baju ko dek paluat sadonyo langkah sinan ze. Nah doan surannya. Ya kan? Jangan seperti itu kita beragama. Jalan di tempat angok sasak palua keluar awak sinan ke sinan ze. Itu tidak ada kemajuan. Jadi kita majukan Islam ini, taat kita beribadah. Namun kita akan tetap dapat musibah. Jadi ambo nyuagih bahan tadi di Pak Wakil Bupati, mantan Wakil Bupati ko, Ustaz, sawit dari 2.500 jadi 1.000, iya tuh. Kemudian pupuk dari 5.000 menjadi 12.500. Makanya kami nan bakabun nan batani pai yampuk pulang aban tabayi bali godok tinggal bali katan dietong galeh balabo kironyo pokok nan tamakan. Kejadian yang seperti itu musibah Pak. Tu mangku ambo bacakan ayatnya tadi surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Apa arti ayat itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kamu akan diuji oleh Allah dengan rasa takut atau khawatir. Mbak aku cie anak kuliah di kedokteran di luar negeri, cie di SMA swasta, kemudian uang sekolahnya gadang, nan cie le di SMP, nang gadang sekali lah balaki tapi lakinya ndak mencari. Si tumbuk di batu sangka pitalah je bungo tanjuang, ine ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Bagaimana mengatasi ini? Itu yang saya katakan cobaan. Iya kan? Kalaulah kita hidup di dunia ini seperti orang berjalan di tanah datar, bertaburkan kembang kiri kanan,
Itu sadonyo orang pandai. Lama lenggang jalan nandata, lama jalan rarak diari paneh. Tapi kalau jalan balubang, jalan becek, iya kan? Kaum muslimin, itu cobaan. Maka dalam hidup ini kita akan dicoba terus. Lebih-lebih kami orang pensiun kau Pak. Kutiko karajo ada dinas keluar daerah. Kutiko karajo banyak tunjangan. Tunjangan per tahun. Tunjangan kutiko kita cuti dapat jupiti. Ya kan? Hari raya dapat piti. Sadonya lah pensiun nilang. Nah dolah, tunggu banyak orang pensiun go badan kurui sarawa lapang tua sakit-sakit mati le. Itu dia. Kalau itu dipikirkan terus. Saya sebagai orang pensiun, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terlalu panjang pikir itu. Kemudian saya ditakdirkan oleh Allah berinteraksi dengan jamaah Pak. Sehingga hilangnya rusuh hamba Pak. Anak paling rusuh Ustaz gini, bini yang bola mati. Lai dapat pantun orang kematian bini. Lai dari bayang kata lauk, balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian, taman nuang badan jago lalu, dicaliak suuk jokida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu anan lahpai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo bakadukan. Kadiganti umur lah 70 lagi roh lah masih ini ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Bagaimana lagi? Jadi siapapun dalam hidup ini akan dicoba. Orang mengalih dicoba. Semasuk corona Pak. Itu banyak rumah makan dan betutui lebih-lebih ke kampus Pak. Kampus Hunan itu kan kampus terbesar di Asia Tenggara. Tidak tanggung banyaknya rumah kos, tidak tanggung banyaknya orang mengalih makanan. 2 tahun lebih itu tidak ada Pak. Samo jo nagari dia lahan Garodo. Ya kan? Anak sekolah stop, tidak terjual galih orang. Rumah kos kosong, jin senang mau nyilek. Tidak ada bapak-bapak. Itulah cobaan. Jadi bukan di Singingi ini saja, dimanapun. Di Kampung Ambo di Basoto apa di Pianggang. Lado dimakan nule, ubi diambil tikui, jaguang dimakan karo, bini dilarian orang, macam-macam macam. Ketujuh bini awak di orang tu balai, anyo larian bini ko mualo cari segantinya lai. Jadi pikirnya bini lari tu, sakit kepala awak dia. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Jadi kalau kita sabar menerima musibah dari Allah itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ambo sabuilah cik-cik lo. Tadi khauf, rasa cemas. Kemudian jua' rasa lapar. Jamaah Masjid Besar Al-Muttaqin dan masjid yang ada masjid tetangga di sini yang hadir di dalam masjid ini ada ndak nantak makan setiap hari kan? Tidak ada Pak. Malah ambo salanta ko minum tetalua aren. Sabalun tu makan kue zarabila. Tandonya orang sekolah iba pitih pembali. Makan minum tetalu are nak lu saja. Nyo agi lo daun sarai. Ya Allah ya Tuhan, lah jadi ubeknya. Ini bapak. Abi kau sudah ngaji kau tak bahagia malu nyoba makan. Tu nyo agi lo amplop untuk pulang besok. Ya Allah ya Tuhan. Ini bapak. Ambo yakin nanya. Sejauh kau tak pergi mengaji ndak diagi kan yo kasih na masuk. Aku yakin mana ni. Nah, di negara-negara lain Pak, kita lihat masih banyak orang yang busung lapar Pak. Jangan ke minum tetaluaren, jangan ke memakan martabak Mesir, jangan ke mencubu roti cane, nasi jaguang saya tidak dapat ni.
Sehingga tinggal jange pembalui tulang si anaknya. Namanya busung lapar. Di masuk Jepang namanya penyakit sandu. Ya kan? Alun bara cobaan di negara awak kata. Kalau dibandingkan dengan negeri orang. Kita sekarang Pak dengan ini kan bisa melihat situasi dunia. Pencet saya punya. Ya kan? Tidak mengerti awak nangai tanya ke anak. Ada informasi semuanya di sini. Ya kan? Jangan mengeluh, jangan mengupat. Allah itu maha kaya. Sandakan untung kenan gadang, gantuangkan diri kenan tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah yang bisa memberi kehendak kita dan menghilangkan musibah yang menimpa kita. Hanya Allah saja. Ndak kini so ada musibah lah Pak. Mengaji yang bawa kalau buat sikap piang namanya bonjo. Ada orang mendulang ameh sinan. Ambo tanya, apa kau ikut tambang ameh baru Pak? Indah lah bekas Belanda aja. Acu itu jadi loge kok. Mengaji lo ambo ketalang babungo lahan panjang. Ada lo sinan tu tambang ameh 70 kilo dari keramaian. Orang jolong tibo di sinan dulu katanya, nan pai ke sinan di batang air sebanyak je serak-serak ameh nan ditinggal Belandor. Tapi semuanya sudah pabrik Belanda. Jadi yang dicari Belanda ke negeri kita itu bukan kopi, bukan kulit manis, bukan buah palo, tapi ya ameh. Aba amang kau bisa Belandor cucu itu orang awak andi. Andi apa? Ongok raya. Anyo jajah di Belanda. Nyo suruh menanam kopi, buahnya dinyo, daunnya dewa. Sampai kini nyo minumnya dorang minuman tajajah kok, kopi daun. Itu minuman orang tajajah Belanda nyo. Ini. Jadi cobaan yang kedua dalam hidup ini setelah rasa khawatir, rasa takut adalah rasa lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Labara banyak orang kaya yang bangkrut Pak, kekurangan harta dia lagi Pak. Tapi kalau biasa hidup kita itu mendatar saja, seperti orang tani di kampung saya Pak, nyo ndak tahu itu namanya embargo ekonomi, ndak tahu nyo alego resesi ekonomi, ndak tahu mereka Pak. Karena orang ketika kayonya duitnya made itu yo. Iya kan? Untuk membakar pemakan nasi itu maco sampai kariang tuanyo atu aja bilah. Tunyo wanjapan gak duo. Sudah tu sambaladonya titik si di tempuruannya lagi bawang mata. Ambuh lutok kalau suak baka. Iya kan? Atau minum kopi saparampe se kopinya nyuagi ayange tu nyuagi se garam gulo ndak do. Iya kan? Abi ko tambah-tambah jo kopi itulah putih saya itu. Tapi mereka tidak ada yang sakit bermacam-macam, Pak. Karena makanannya tu makanan biasa-biasa saya. Orang yang banyak sakit, go Pak, kan orang mewah-mewah. Itu namanya sakit. Orang kampung tidak ada tinggi kolesterol, tidak ada darah tinggi, ya kan? Kenapa? Dia biasa-biasa saja, maka beban pikirannya tidak banyak. Tapi kalau orang lah tak biasa ditampek nan tinggi, jatuhnya ke bawah Pak. Tu jatuh tapai, tak ada daya tiba di bawah. Pak Wakil Bupati, kau dia capek lari ngun saji mah, pindah ele mah, ya kan? Ini bapak-bapak ini, ya kan? Sebab ketika jadi bupati dulu barawang rumah tangga, ya kan? Barawang perjalanan kesinan itu hilang sadonya, ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Makanya kalau kita sadar yang memberi ini Allah, yang mencabut kembali Allah, yang menyempurnakan Allah, yang mengurangi Allah, semuanya kita akan rela saja, Pak. Di samping karet jo sawit siko ada ndak orang menyalean menanam ubi peranci,
Ada. Ubi Perancis. Itu tanaman yang paling sabar, Pak. Kalau awak menanam lado, kan anaknya ditanam. Kalau menanam kacang tanah, bijinya nanti dimasukkan ke tanah. Tapi kalau Perancis batangnya, nyo kan sepanjang itu, ada kabuang-kabuang sejangka-sejangka. Kiro-kiro ada ndak nanti balik orang mencucukkan ke tanah? Ada, Pak. Ujungnya ke bawah. Apa bisa ndak dibanamang kepala ke bawah taruh serupa itu berjalan saja kaki kate. Sedangkan pesilat Shaolin, Pak, itu 5 malam ini taloknya latihannya taruh itu apalah ya awak orang biasa kan. Tapi ubi Perancis nanti balik tu awak menanamnya daunnya, Pak, taloknya tumbuh aja daunnya. Ala gak rimbun daunnya nampak di ibu-ibu kepai kebalai. Oh, ikolah rimbun daun Perancis mah nyo ambil nyo gulai jo jariang. Tapi lai berhenti nyo badaun ndak badaun taruh. Ambe ko kambiang lalai. Urang beteranak kambiang ko ndak ada nyo kabe do, Pak. Ndak tentu de kambiang tu de nyo ndak berakah. Nyo makan seperancis urang. Tapi Perancis tu ikut jo badaun kateh taruh. Ndak pernah putus asa. Lah rimbun daunnya ke, Pak. Ala selesai musibah alun. Tiba angin dari barat, gak kencang angin tu, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, lalapih lo badan ke barat. Tiba angin limbubu nyoputa batang tu. Tapi Perancis kau ndak patah do, Pak. Tapi apa hikmahnya? Iya kan? De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah meranggang. Tanah maranggang mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapat disiko isi mengko gadang. Jadi batang Perancis kalau acok dioyak angin, Pak, tu gadang isinya. Jadi kita kalau sabar menerima musibah, keuntungan yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Nah, jadi jangan cameh kekurangan narato. Ya kan kutiko ado kini alun nabi do. Nak gak lamo habisnya, lah masak sambal tu cium saja ni makan. Oh, masak sambal tu. Kalau masuk aromanya kai duang tu, suuk saya nasi ni. Tu dia dorong saja air. Sambal tu dia angin-angin saya taruh sampai ke 5 hari. Ya kan? Atau kalau hidup ingin berhemat. Ya. Ini. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Apa itu anfus? Kekurangan jiwa. Anak dari SD lataru SMP atau sanawiyah, dari SMA lataru man, kemudian kuliah. De utaknya hebat dapat beasiswa, kuliah ke luar negeri. De utaknya layamu langsung saja dari S1 S2. Nyo cari di orang ke kampus, anak yang pintar ini dapat bekerja di perusahaan Jerman di luar negeri. Iya kan? Lah mulai nyoba kerja seminggu. Alun menerima gaji lai di pancuang talang katura diambil ke sambang dah dia labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraih lah malang nan basuh bapisah badan jo nyao lah dapat nyo karajo utaknya pintar diminta karajo alun gajian Allah menyapuinya meninggal. Barek musibah ndak? Barek. Kalau iman kurang bisa gila orang tuanya itu. Tapi kalau kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu kadar Allah. Ya kan? Tidak bisa kita malah berapiti dan Nabi itu telah menyekolah anak-anak. Kini umurnya muda baru lu gaji lain kau matian saja. Itu mau pek namanya. Manangi awak sedangnya di mandian tu jagonya balik. Ya kan? Mungkin tak tentu pintu tempat lari dah. Jadi nalah mati jangan diratoi. Kok mati bini lai gak mudo baru ke bini balik. Jangan ditiru lambo. Ambo dek lah gaik.
Ini bapak-bapak. Jadi rato ina mati itu taruh doakan. Kalau bersedekah Pak, masukkan ke celengan satu, ini untuk saya ya Allah. Ini untuk almarhumah istri saya ya Allah. Ini untuk kedua orang tua saya. Tidak diratapi. Membantu orang dalam kubur itu dengan sedekah. Saya kebetulan kan jadi mubalik Pak. Yang menyekolahkan saya ke pesantren dulu siapa? Ibu dan ayah saya. Basisi kakinya ke sawah menerima upah memangku Pak. Hitam telingonya dijilai ari menerima upah menyabik padi. Mengerosong kulit punggungnya bapaneh menabeh sawah. Ndak dia kenal lelah asal anaknya bisa sekolah. Itu yang menjadikan saya sekolah di pesantren dengan takdir Allah. Kalau saya ikhlas menyampaikan dakwah-dakwah lebih-lebih jauh seperti ini, ikhlas hati saya, maka pahalanya bukan untuk saya saja, tapi juga untuk kedua orang tua saya. Di orang menangis itu tidak diratoi, didoakan. Tiok bersedekah wak dia siang lo untuk inyoci. Ya kan? Kalau menangis meratap, kita tidak sabar namanya. Air mata yang keluar terus menerus dengan mengupat kepada Allah itu menambah beban beratnya azab kubur baginya. Jadi kaum muslimin, anak-anak muda awak ko pak tinggal awak marahannya. Jangan berang ke anak muda nakal Pak. Ambo kan jadi ustaz gini kok Pak. Masuk muda nakal je. Pacar ambo saya 9. Padahal ambo cali dalam hadis gini ndak boleh berpacar kok Pak. Cuma lah telonsong tu Pak alai. Iya kan? Minta ampun saya ke Allah lah. Jadi anak muda kita ini kita arahkan. Ya kan? Lebih-lebih kalau dia mendekat ke masjid ini, beri dia pekerjaan. Seksi pemuda ini dia. Agiannya kerajo, ringan baban awak nanggai. Ya kan? Kadang-kadang awak nanggai kau takut kata impi, Pak. Bang kau cerita sebagian tu Ustaz. Awak kau dijajah Belanda tu takut kata impi. Ndak muhnya maja awak tu. Ya kan? Aturun lo perangai tu ke orang-orang awak. Ada takut kata impi dengan mudo, ndak nyagi kesempatan nan mudo. Itu salah. Bapak Ibu kaum muslimin, saya sudah sampaikan kepada Pak pengurus tadi, kita taruh yang sewirid waktu Isa ko panjang. Because sembahyang bersambung balik latih bodenya. Ku ndak sampai siko salah berhenti ya lek. Iya kan? Nah, ambalah sampai ke beliau Pak Zulkifli tadi. Sepakat ndak menaruhan? Ndak lama dah. Ya kan? Tapi kalau salat subuh kita wirid sebelum subuh, masuk subuh. Tu ditinggalkan salah wak. Cuma beko salat wak siko sadonya jalari pulang. Akini bertanya ambo dulu sebelum kaji ko ambo lanjutan. Ada ndak dan baru nan datang malam kini ko nan baru nikah tadi pagi? Ada? Ndak ada dah. Ndak ada. Ndak. Kalau ada boleh pulang. Sebab nikah ko sunnah Nabi. Hanya baru-baru, lo baru. Nampak? Iya kan? Tapi kalau ada nang keluar, ko boleh bertanya. Ada ndak nang baru nikah? Ndak. Nikah lama saya. Ambo alun sudah mengaji lewat keluar. Kita sorainyo baru nikah tadi pagi. Kita lanjut Bapak-bapak yang terhormat. Nah, jadi kekurangan jiwa jangan diratapi, doakan beliau. Doakan beliau, jangan diratapi. Nah, apa kata Allah lagi? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menerima segala musibah, cobaan, petani sabar, pedagang sabar, pejabat sabar, kepala rumah tangga sabar menghadapi segala problem. Allah mengatakan akan bersalawat Allah kepadanya.
dan Allah akan membimbingnya menempuh jalan petunjuk. Jadi petunjuk ini dari Allah, Pak. Tidak ada dari manusia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, benarkah begitu? Ini ada kisah cerita. Nabi Musa ketika beliau akan lahir, itu Fir'aun masih berkuasa. Fir'aun dalam kurun waktu yang ke-3000 tahun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, Pak, tapi nama dinasti. Ya kan? Makanya di dalam sejarah ada Fir'aun itu yang perempuan, Pak. Yang bertemu dengan Nabi Musa namanya Merneptah. Gelarnya Ramses II. Itu kepalanya kalau orang kampung Ambo diwaso menyebut tonyong, panjang kepalanya ke belakang. Ya kan? Dan mukonya panjang, hidungnya bengkok. Di mana Ustaz mencari ada buku karangan Agus Mustafa nyo melaksanakan perjalanan sepanjang Sungai Nil. Maka dia dapat untuk diizinkan oleh pemerintah berkunjung ke piramid Fir'aun itu. Jadi wajah Fir'aun itu panjang, hidungnya bengkok. Mencari gambar di buku itu, Pak, takana dia mau kece ayah ambo. Apa kata ayah ambo? Orang kalau bengkok hidungnya dia antum madaj. Kare kepala, kare angok je. Patutlah Fir'aun tu made itu. Tu kecil orang ayah ambo tu. Jadi kebetulan hidung Fir'aun tu bengkok. Iya kan? Apa peraturan yang dibikin oleh Fir'aun? Dia bermimpi, Pak. Rasanya kerajaannya hancur. Pergilah dia kepada tukang tenung. Aku bawa yonyo kalau minta tolong ke tukang tanuang. Tak percaya ke Allah. Kecik tukang tanuang. Itu mencemaskan hati Fir'aun. Solusinya dinyo, seluruh anak laki-laki yang lahir dibunuh. Yang perempuan boleh hidup. Yang laki-laki dibunuh semua. Ibu Nabi Musa ketika itu hamil. Dia sudah mempunyai anak perempuan. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manih. Ubek jari pala redamam sedingin tanpa di kapalo. Balahan nyawa badan diri. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang. Pembantu ayah kok tuo guno cubadak diladangkan kaganti baladang lado gunonyo anak digadangkan kaganti ayah kok tuo. Beliau sudah punya anak perempuan, ingin dapat anak laki-laki. Tapi beliau juga cemas. Karena apa? Kalau anaknya laki-laki pasti dibunuh oleh Fir'aun. Tapi anak yang akan lahir ini calon nabi, Pak. Maka dipelihara oleh Allah. Walaupun Fir'aun itu kejam. Rumah ibu Nabi Musa ini sudah dicatat. Rumah nomor sekian, di desa itu, di dusun itu ada orang hamil. Sudah dicatat itu. Tapi ketika Nabi Musa lahir, nyolupon sede Allah. Fir'aun, Perdana Menterinya, pembantu-pembantunya, ndak ada nantakana ada baso di rumah itu ada orang hamil. Lupa saya. Sampailah umur Nabi Musa ko 7 menjalang 8 bulan. Akal agak tagoknya tu. Baru takana. Disuruh memereso baso rumah itu ada orang hamil dulu. Sebelum orang yang akan memeriksa ini datanglah Jibril mengilhamkan ke dalam hati ibu Nabi Musa. Bu, anak ibu ko calon rasul. Sawantalai petugas-petugas dari kerajaan Fir'aun akan datang membawa anak ibu. Karena anak laki-laki tidak boleh hidup. Allah menyampaikan kepada saya dan disuruh sampaikan kepada ibu cara menyelamatkan anak ibu ini begini. Saya membawa kotak ini. Kalau ini semacam kardus lah yang tidak bocor. Masuk anak ibu kemari anyuian ke Sungai Nil kah.
Orang yang datang ini entah siapa-siapa. Kita disuruh menghanyutkan anak. Kalau ibu-ibu sedang menyusui anak, datang seseorang disuruh menghanyutkan anak ibu ke sungai. Mau enggak? Enggak mau kan? Siapa orang ini? Ibu Nabi Musa juga begitu, Pak. Tapi diyakinkan oleh orang tadi. Saya ini malaikat, Bu. Anak ibu ini calon rasul. Hanyutkanlah, dia tidak akan tiba di Muaraj. Tapi ada orang sebagian, Pak, pindah di Teluk Kuantan godo di Sumatera Barat. Ndak ada ke orang menyuruh hanyut anak. Baitullahi anaknya masuk ke plastik hitam hanyut ke tangi. Karena anak tu dapat di luar nikah. Nah, ini bapak-bapak malunya hanyut. Ya kan? Dengan rasa berat hati dan berdoa kepada Allah, dianyuikalah anak dalam peti tadi. Menurut hukum malam, Pak, kalau anyuik dari ulu pasti lapeh ke muaro. Tapi kali ini tidak. Dibelokan de Allah kardus tu ke istana Fir'aun. Pasti bo di tepi sungai, istri Fir'aun sedang mandi. Nampak dia kardus peti go, nyo elo jo tangannya, nyo boka tutuiknya, kira ada bayi di dalam. Inyolah lama menikah jo Fir'aun, ndak dapet anak. Kini dapet si anak dalam kardus, gadang hatinya. Nyo gendong anak ko naik, nyo imbon ke Fir'aun, bang, awak dapet anak di batang air, bang. Sangat lucu anak ini. Cik Fir'aun, laki-laki anak tu pedusi je. Laki-laki, bang. Kalau laki-laki harus dibunuh. Tak boleh, itu peraturan. Bang, kini awak tak beranak lah dapat anak manga dibunuh. Kita peliharonya, bang. Tak bisa, Cik Fir'aun. Diambil padang, Pak. Hampir dipotong leher Nabi Musa, menunjuk istrinya tadi, bang, bunuhlah, karena abang rajo, tidak bisa dibantah. Tapi sebelum anakku dibunuh, caranya nambuh hari kini kecil ini. Mandanga kacara itu meretik Fir'aun tu, Pak. Jo lutui-lutuinya meretik, jo sungui-sunguinya, jo janggui-jangguinya. Bab itu, bininya tu sangat rancak, tidak ada orang pedusi serancak itu di Teluk Kuantan ke. Mandanga kacara itu camehnya. Ya, ya. Di Muara Lembu ini, tidak ada orang secantik itu. Kata Fir'aun, dia mengaminta cara mana. Tidak sampai ke sinan dia udah dong. Tidak bunuh, tidak malah kita pelihara malah. Jadi Fir'aun ko bagak karayan Pak pitakui di bini. Jadi rajo kalau lah takui di bini itu alamat kesengsara tu, Pak. Ya kan? Kepala rumah tangga takui di bini itu je. Maka jangan takut kepada istri. Akhirnya anak tadi dipelihara, tapi nyo menangis. Ba mengko menangis nyo, Pak, Bu. Nyo taragak menyusu. Siapa yang menyusuan ni istri Fir'aun ko ndak beranak bayi dah. Tu ndak beraya susunya dah. Siapa yang menyusuan? Diambil kebijaksanaan dek Fir'aun, dibuat pengumuman di tepi jalan serupa baliho ka. Siapa yang mau menyusukan anak raja datang ke istana. 3 fasilitas disediakan. Pertama, gaji diberi berapa cukup. Tak ada perusahaan kini membuat itu Pak. Malah nyok kurangi saja corona. Gaji dia seberapa cukup. Itu yang pertama, fasilitas. Yang kedua, tinggal di istana selama menyusui. 2. Yang ketiga, PBB tidak membayar. Babondong-bondong lah ibu-ibu datang ke sinan tunan punya bayi. Ya kan? Sebanyak tu ibu-ibu nan datang ndak amuh Nabi Musa ko menyusu orang tu. Menangis saja. Taulah ibu yang melahirkannya tadi.
Datanglah ibu itu ke istana. Tidak satu pun orang yang tahu bahwa ibu ini yang punya anak. Begitu ibunya datang, langsung Nabi Musa itu sekali. Induaknya kolah nama nyusuannya. Apa isi kajian kita yang pendek itu? Karena ibu Nabi Musa sabar menghanyutkan anaknya, Allah menepati janjinya. Anak orang dibunuh, anaknya tidak. Dia yang menyusukan digaji oleh kerajaan. Tinggal di istana, PBB tidak membayar. Itu di dunia baru tu Pak. Ya. Jadi kok murahnya sawit sabar jadi Pak. Dan minyak kalai mahal. Ya kan? Sawit na murah. Memang di negara Yawagon tak kejadian tak jalan dan Pak. Mau mengaji ku pandai. Sawit murah, minyak mahal. Lawih garam impor. Ya kan? Ini era nombor. Tapi kalau Allah itu lo kadarullah. Kita doa ke Allah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami nan khilaf ya Allah, tunjukilah beliau ke jalanan benar. Tak boleh kita mendoa orang buruk Pak. Kok siapa penyebabnya tak tahu Pak. Tapi ujung-ujungnya itu kadarullah. Ambo doakan mudah-mudahan sawit maha balik. Apa yang ditanam di bumi muaro lembu kok, batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bunga putih cebintang timur, bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak bagalui kilo je timbangan arago tatakok dinan maha. Mudah-mudahan baitu nang ketibo lain. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak-bapak tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan disampaikan pula pahalanya untuk ibu dan ayah saya dan istri saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga begitu yang mengikuti ini didoakan oleh malaikat semenjak datang tadi sampai selesai salat Isya. Ibu-ibu tiba di rumah di janjang, ndak berhenti malaikat mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa jamaah Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Muara Lembu ini ya Allah. Kecik malaikat, cie malaikat maminkan beribu-ribu berjuta-juta malaikat maminkan doa malaikat dan seorang tadi. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya salam ya salam, salimna ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini di Masjid Besar Al-Muttaqin, kami para jamaah adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah, yang kadang-kadang kami tidak sabar menerima musibah dan juga lupa mensyukuri nikmat Engkau. Untuk itu di dalam masjid yang suci ini ya Allah, kami menadahkan tangan kehadirat-Mu. Ampunkanlah kekhilafan kami dan dosa-dosa kami. Maafkanlah ketidaksabaran kami dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang banyak bersyukur ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang mendidik dan membesarkan kami semenjak setetes mani sampai segumpal darah, sampai sebongkah daging, terus kami berumur 9 bulan 10 hari, terutama ibu kami dalam pesakitan antara hidup dan mati melahirkan kami ya Allah, kemudian menyusui kami,
Berangsur-angsur kami dididik sekolah dan mengaji sampai kami dewasa seperti ini. Tapi ada sebagian orang tua kami, ya Allah, yang telah terbujur kaku di kubur. Ekonomi kami mulai bapan, tapi kami tidak bisa membantu beliau. Maka sampaikanlah doa kami ini, terimalah doa kami, agar kedua orang tua kami lepas dari fitnah kubur dan azab neraka. Masukkanlah beliau ke dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah yang memberi segala permintaan, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak kami yang laki-laki anak yang saleh. Jadikanlah anak kami yang perempuan anak yang salehah. Indalkanlah mereka, ya Allah, dari narkoba, dari minuman keras, dari perzinaan, dari lesbian, dari LGBT. Jauhkanlah generasi muda kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat. Ya Allah, umumnya kami sebahagian di desa ini adalah petani, ya Allah. Suburkanlah tanaman kami, banyakkanlah buahnya, mahalkanlah harganya, agar apa yang kami lakukan membawa berkah kepada keluarga kami. Hanya kepada Engkau kami minta tolong, ya Allah. Engkau zat yang berhak kami sembah. Kabulkanlah doa kami dan kabulkan permintaan kami. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi